pemilih. Pada kesempatan kali ini, tim JDIH News KPU Provinsi Kalimantan Barat berkesempatan mengikuti kegiatan monitoring dan supervisi pada 2 kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Provinsi Kunjungan pertama dimulai dari KPU Kabupaten Bengkayang. Kunjungan ini untuk memperhatikan standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Menggapai cita lewat suara kita, bagimu Indonesia. Di sela-sela kunjungan monitoring dan supervisi kali ini, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat menyatakan pula pentingnya menjaga integritas dan netralitas bagi para penyelenggara. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi Indonesia. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat juga meninjau langsung gudang logistik yang berada tepat di belakang kantor KPU Kabupaten Bengkayang. Menggapai cita lewat suara kita, bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Nah, perjalanan dilanjutkan lagi nih teman pemilih. Kali ini, tim JDIH News melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sambas. Perjalanan akan ditempuh kurang lebih dalam 2 jam. Aspirasi, langsung bebas, rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih. Sesampainya di KPU Kabupaten Sambas, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat langsung memberikan arahan kepada para penyelenggara di tingkat kecamatan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita, bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia. Yuk kita dengarkan pernyataan para penyelenggara di tingkat kecamatan terkait kesiapan pelaksanaan pemilihan serentak. Ketua PPK Kecamatan Sajat Kabupaten Sambas. Dalam pemilihan serentak tahun 2020 ini, PPK Kecamatan Sajat khususnya di Kecamatan Sajat dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2020, yang mana PPK Sajat terdiri dari 4 desa dengan jumlah TPS 24 TPS dan jumlah pemilih seluruhnya berdasarkan DPT yang direkap berdasarkan pleno berjumlah 9.480 pemilih. Dalam menuju tanggal 9 Desember tahun 2020, PPK Kecamatan Sajat telah melaksanakan semua tahapan yang telah diberikan oleh KPU, baik KPU Kabupaten Sambas dengan segala melalui surat edaran dan
jadwal tahapan yang diberikan oleh KPU. Pada saat ini PPK Kecamatan Sajat telah melaksanakan tahapan yaitu rekrutmen anggota KPPS yang berjumlah dari 24 TPS. Sedangkan untuk lokasi TPS, tempat lokasi distrik, tempat penyimpanan logistik untuk setiap di PPK maupun di desa juga telah siap, dan untuk tingkat kerawanan di desa di Kecamatan Sajat sangat aman karena bisa dilalui lewat jalan darat, dan juga hanya satu desa yang melalui jalur sungai. Sedangkan untuk integritas dan kerjasama dengan pihak lain seperti Panwascam, kepolisian, dan kecamatan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang disampaikan. Untuk PPK Kecamatan Sebawi untuk menghadapi tahapan pemilihan serentak lanjutan Bupati 2020 Sebawi, alhamdulillah sekarang sudah memasuki tahapan pembentukan tugas KPPS dan pengumpulan TPS. Waktu ini kita Sebawi sudah melaksanakan tahapan dari awal sampai tahap atas sudah dilaksanakan. Sekarang data-data sudah diinput, sudah kita sampaikan ke KPU Kabupaten. Untuk selanjutnya akan diverifikasi, verifikasi tentang tugas-petugas apakah layak atau tidak layak. Kita masih menunggu dari KPU Kabupaten. Sedangkan untuk tahapan yang selanjutnya yaitu untuk permintaan baik tempat TPS dan penyimpanan distribusi logistik sudah kita siapkan lokasinya, yang mana terdiri dari Kecamatan Sebawi ada 7 desa ya. Untuk sekretariat PPK Kecamatan Sebawi terletak di ibu kota kecamatan, khususnya di kantor Kecamatan Sebawi. Di mana untuk penyaluran distribusi logistik nanti sudah kita petakan, sudah semuanya data sudah masuk ke KPU Kabupaten, tinggal menunggu masa hari hanya kita akan siap bekerja untuk menyalurkan logistik tersebut dan siap untuk melaksanakan pemilihannya sesuai dengan aturan. Karena tugas kita utama tugas yang mulia, melayani masyarakat sesuai yang disampaikan oleh KPU, baik itu KPU RI, provinsi, kabupaten. Tentunya tugas ini bukan tugas semata-mata penyelenggara, karena tugas kita bersama, baik dari pihak pengamanan, Polri, TNI, dan Forkopimcam, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, semuanya tugas kita bersama. Tentunya kami mengharapkan sekali lagi partisipasi masyarakat baik yang ada di Kecamatan Sebawi dan pada umumnya di Kabupaten Sambas. Marilah kita sama-sama mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020 ini berjalan sesuai aman, sukses, dan tidak ada kendala. Itu yang dapat kami sampaikan dari PPK Sebawi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami dari PPK Kecamatan Sambas akan menyampaikan tahapan yang sekarang dilaksanakan dalam pemilihan pilkada serentak tahun 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020. Yang mana tentunya PPK Kecamatan Sambas pada masa sekarang tahapan ini dilaksanakan untuk rekrutmen tugas ketertiban TPS dan tentunya telah melaksanakan rekrutmen anggota TPS Kecamatan Sambas yang tentunya telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tahapan. Alhamdulillah tentunya pilkada kali ini memang berbeda dengan pilkada sebelumnya yang tentunya mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan. Yang mana tentunya saya mewakili PPK Kecamatan Sambas dari divisi partisipasi masyarakat dan sumber daya pemilih, tentunya selalu meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yang mana tentunya untuk pilkada serentak tahun 2020 ini khususnya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2020 sesuai dengan target tentunya untuk mencapai presentasi dari 70%. Tentunya kami selaku PPK selalu mengiatkan tahapan tentang sosialisasi dan sampai sekarang alhamdulillah juga pada masa pemasangan alat aplikasi periode kampanye. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari PPK Kecamatan Sambas. Terima kasih.
Seperti halnya yang dilakukan sewaktu melakukan supervisi dan monitoring di KPU Kabupaten Bengkayang, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat juga meninjau kesiapan gudang logistik di KPU Kabupaten Sambas. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memberi. Hari ini kami melakukan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan tujuan monitoring dan supervisi yang dilaksanakan kali ini. Yaitu Kabupaten Bengkayang tadi pagi ya, kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Sambas. Nah, dalam kegiatan ini kita langsung melakukan konsolidasi bersama teman-teman KPU, Sekretariat, dan PPK baik di Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas terkait dengan mengingatkan sisa waktu penyelenggaraan pemilihan di hari Rabu 9 Desember 2020. Kemudian tentu perlu melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat oleh semua penyelenggara, baik dalam hal konsolidasi itu secara internal maupun eksternal. Nah, penguatan-penguatan secara personil ini kami anggap penting karena memang terkait dengan pelaksanaan, kita tahu pemilihan di tahun 2020 ini juga masih dihadapkan dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, artinya amanah atau beban berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan selain dituntut sesuai dengan ketentuan berdasarkan standar operasional prosedur teknis penyelenggaraan tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan, juga dituntut berkaitan dengan tetap mengikuti dan menaati protokol kesehatan dalam semua tahapan. Nah, kami tidak bosan-bosan mengingatkan berkaitan dengan hal-hal yang baru untuk penyelenggaraan di TPS, sehingga kita mengimbau kepada seluruh pemilih untuk datang ke TPS, jangan khawatir, karena di sana nanti sudah diterapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker pada seluruhnya, baik penyelenggara, kemudian warga yang datang, kemudian ada tempat cuci tangan dari pintu masuk dan pintu keluar, tinta yang digunakan dengan cara ditetes, kemudian ada hand sanitizer, kemudian pemilih yang datang diberikan sarung tangan sekali pakai, setelah itu dibuang di tempat sampah yang disediakan. Petugas juga menggunakan sarung tangan medis, kemudian ada perlakuan menggunakan termogan atau pengukur suhu tubuh. Nah, jangan khawatir juga bagi pemilih yang kemudian pada saat diukur suhu tubuhnya ternyata 37,3 derajat Celcius, maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya didampingi oleh orang yang dipercaya dengan mengisi formulir C pendamping atau petugas KPPS yang dipercaya, kemudian nanti diarahkan ke TPS khusus gitu ya, maksud saya ke bilik suara khusus gitu ya. Nah, dalam hal monitoring supervisi kami ini juga memastikan berkaitan dengan dalam waktu dekat akan datang logistik. Jadi kami sudah meninjau melihat gudang baik di Kabupaten Bengkayang maupun Kabupaten Sambas. Jadi alhamdulillah kedua kabupaten ini untuk persiapan dan kesiapan penerimaan logistiknya, kami lihat gudangnya juga sudah sangat baik. Kemudian tentu dalam hal penerimaan logistik tersebut tentu harus dilakukan dengan cara protokol kesehatan. JDIH News KPU Provinsi Kalimantan Barat melaporkan.